Halo teman-teman semua, kali ini gue bakal nge-review mic yang harganya 300 ribuan, tapi suaranya lumayan oke teman-teman. Nah ini adalah mic Tavware BM800. Nah di sini 300 ribu ini bukan hanya harga micnya, tapi dia ada paketan teman-teman. Jadi yang kalian dengerin suara ini adalah suara dari micnya ya teman-teman. Nah nanti kalian bakal dapat ini yaitu BM800-nya dari Tav Studio teman-teman. Lalu kalian bakal mendapatkan ini ya teman-teman ya, ini adalah audio mixing ini. Ya, ini kebalik ya teman-teman, soalnya pakai kamera depan. Ini audio mixing dari V8 Plus teman-teman. Jadi fungsinya audio mixing ataupun sound card ini adalah memasukkan suara yang di sini langsung ke komputer. Nah, gue di sini pakai laptop teman-teman. Nah, suaranya kayak gini, jadi aturannya nanti gue bakal ngeliatin langsung pakai kameranya ya. Cuma gue ngasih sedikit keunikan dari mic ini sebelum kita mulai ataupun nge-review barangnya. Jadi mic ini bisa banyak banget modenya, termasuk kayak gini ya. Ini mode untuk naikin suara nih ya. Coba kita naikin suara. Nah, ini suaranya bisa berubah kayak gini, teman-teman. Jadi, tanpa ada editing, kalian bisa ngerubah suaranya kayak gini. Nah, gini juga bisa. Jadi kalau kalian pengen efek-efek suara tanpa ada aplikasi ataupun program-program lain, kalian bisa langsung pakai sound card ini. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Hasilnya kayak gitu kurang lebih. Jadi kalian untuk efeknya langsung bisa dari sound card ini. Oke, kalau misalnya pengaturan yang lain kalian bisa langsung lihat aja dari alat-alat apa yang didapetin. Dan satu lagi teman-teman, selain dapat mic sama tadi sound cardnya, kita dapat ini teman-teman. Jadi untuk gripnya ataupun untuk pegangan dari si mic-nya ini udah dapat sekalian. Jadi dengan harga 300 ribu worth it banget. Nah, kita langsung lihat aja apa aja sih ataupun kayak gimana sih bentuknya V8 dan juga si mic-nya ini. Langsung aja kita masuk ke videonya teman-teman. Teman-teman semua, jadi kalian bakal dapat sound card yang kayak gini teman-teman. Jadi tadi kita lihat mic-nya, kan udah lihat ya. Nah ini sound card-nya kayak gini. Jadi ada banyak tombol, ada elektro, terus ada yang tadi pitch bend tuh yang berubah jadi anak kecil ataupun jadi kayak orang dewasa. Nah di sini settingan yang kalau kalian dengar di video pertama suaranya settingannya kayak gini teman-teman ya. Untuk mic-nya paling full, lalu untuk echo-nya kita turunin. Jadi echo ini berfungsi kalau kalian nyanyi teman-teman. Jadi ada gema-gema. Kalau kita kasih untuk ngomong-ngomong biasa kayak gitu lebih enak echo-nya kita nolin aja. Nah untuk treble sama bass ini sebenarnya gue setting paling tinggi biar suaranya keluar. Jadi untuk teman-teman yang baru mau beli ataupun yang udah beli terus ngerasa bahwa ih suaranya kok pelan gitu ya. Jadi kalau bisa treble sama bassnya ini nih naikin bro. Kalau udah naikin kayak gini, jadi suaranya ini lebih keluar. Nanti tinggal di editing di aplikasi ataupun editing di tempat editor-editor atau tempat-tempat untuk edit song yang kalian biasa pakai gitu ya. Untuk record ini, jadi kalau recordnya bawah, mau kita suara sekeceng apapun, nanti yang di record ini suaranya bakalan rendah teman-teman. Jadi kita langsung naikin yang paling tinggi recordnya ya. Untuk musik pun sama, jadi kalau kalian mau nyanyi, nah pakai musik ini, musik kalian tinggi berarti artinya musiknya lebih tinggi daripada mic ataupun suara kalian gitu ya. Nah, untuk monitor ini adalah kalau kalian pakai headset. Nah, di sini kan ada jacknya headset ya teman-teman nih, earphone. Nah, earphone ini nanti kalau misalnya di monitor ini kita tinggiin, jadi yang kita dengerin di headset kita ini bakal tinggi banget teman-teman ataupun bakal full sound. Nah, di sini ada colokan, ada headset. Nah, ini earphone yang kita pakai kan earphone. Terus ada mic condenser. Jadi mic condenser yang kita pakai yang tadi TAF BM800. Untuk dynamic mic-nya juga ada ya di sini ya teman-teman nih. Jadi kalian bisa menggunakan kondensor ataupun dynamic. Nah, untuk colokannya gini teman-teman. Spesialnya adalah di sini bisa langsung ke komputer. Nih ya, kita lihatnya dari sini biar enak. Nah, ini bisa langsung ke komputer, teman-teman. Langsung dicolokkan ke komputer. Nih, langsung colokkan ke komputer. Lalu langsung bisa di instrumen, kalau misalnya ada pakai instrumen-instrumen kayak gitar dan sebagainya macamnya. Lalu bisa ke live 1, live 2 ini bisa menggunakan HP, teman-teman. Jadi tinggal cuma gini aja, simple. Nah, kita langsung ngebahas tentang fiturnya, teman-teman. Di sini ada Shockwave, ada MC, ada Dodge dan juga vocal out. Ini semuanya untuk ngebantu teman-teman efek-efek suara yang kalian akan hasilkan di sini ya. Jadi nanti ada pilihannya, kalau kalian yang minat, kalian bisa cek di deskripsi.
Ada pilihannya, ada V8 Plus Mobile, ada yang Bluetooth dan sebagainya macamnya. Nanti kalian cek aja langsung di deskripsi ya teman-teman. Nah, di sini ada banyak banget untuk pop, kiss dan lain. Ini ada efek-efek ketawa, ada efek tepuk tangan. Jadi kalian bisa langsung tanpa ada kalian masukin efek-efek di aplikasi, kalian langsung bisa klik di sound card-nya teman-teman. Jadi mempermudah banget untuk kalian bisa editing suara. Nah, untuk yang gua pakai untuk editing ataupun untuk nangkepnya, kita pakai Audacity teman-teman. Nah, Audacity ini gua bakal ngasih tutorialnya sedikit untuk teman-teman semua. Nah, nanti di sini kita bakal langsung aja kita rekam di Audacity-nya ya teman-teman. Untuk ngeliat sih gimana sih cara settingnya, gimana sih cara buat suaranya lebih nyaman gitu ya. Oke, kita langsung coba cek dari hasil dari mic. Nah, ini mic-nya ya teman-teman. Nah, ini mic-nya kayak gini. Udah dipasang rapih. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah pakai mic condenser, jadi di sini kita buka dulu ya. Nah, mic condenser ini hanya satu teman-teman. Jadi suaranya hanya di sini. Jadi kalau teman-teman yang beli mic condenser terus kalian ngomong dari sini, hasilnya nggak bakal maksimal. Karena emang dia nangkep suaranya di sini nih, bukan yang mic yang sekeliling nih. Ini dia di sini ada penerimanya, di sini nggak ada teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngomong di sini, di belakang ataupun di atas ya hasilnya nggak bakal maksimal. Makanya jadi dia ngomongnya di sini. Dan kalau kalian pakai mic ini tadi udah coba ya, suaranya ini dari jauh, dari jarak. Nanti kita coba langsung lagi ya. Jaraknya lumayan jauh pun suaranya kedengeran teman-teman. Nah, kita langsung coba, langsung kita liatin Audacity-nya ya. Ini dapatnya kayak gini ya fiturnya ya. Langsung kita cek sekalian editing suaranya. Oke, sebelum mulai teman-teman, jadi ini untuk nyetingnya teman-teman, ini masih pakai kamera HP. Jadi kita lihat dulu, ini kita masukin device-nya. Kita pakai Audacity ya teman-teman ya. Kita zoom, kita Audacity. Nah, ini playback-nya pakai speaker V8S. Lalu untuk recordingnya juga sama V8S. Jadi kita bisa langsung dengerin, sama kita langsung ngomong pakai mikrofonnya V8S ini dari TAF BM800 ya teman-teman. Ini kalian bisa ikutin apa yang gue pakai. Oke, langsung klik oke. Nah, terus kita full screen, habis full screen baru kita mulai rekamannya. Oke. Nah, ini hasilnya teman-teman. Jadi ini kita belum pakai editing apa-apa. Jadi kalau kalian lihat dari Audacity ini masih berjalan seperti halnya rekaman biasa ya. Jadi gini teman-teman. Kalau misalnya kita, ini kan pusatnya di sini ya teman-teman. Kita ngomong paling depan sini tuh ini bakal setinggi ini, frekuensinya bakal sejelas ini ataupun setinggi ini. Nah, ini bisa nangkap sampai sini teman-teman. Jadi kalau kalian dengerin di sekarang ini jaraknya lumayan ya teman-teman nih. Ini jengkal tangan tuh. Jengkal tangan tuh segini dan suaranya masih kedengeran teman-teman. Jadi mic ini oke banget. Bahkan kalau kita coba ya, kalau kita ke belakang lagi ya. Nah, di sini kedengeran nggak? Suara gua masih kedengeran nggak? Kalau misalnya masih berarti oke, cukup oke ya teman-temannya kualitas dari mic-nya karena bisa dari lumayan jauh menangkapnya. Cuma dia khususnya di bagian depan receiver-nya teman-teman, bagian yang nangkapnya. Nah, kalau bagian sini ini bakal beda banget suaranya teman-teman ya. Kalian bisa dengerin langsung. Kalau pengen jelas kalian dengerinnya pakai headset teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini juga beda suaranya. Tapi kalau dia yang langsung direct ke arah receiver-nya bakal suaranya kayak gini teman-teman. Jadi untuk lebih jelasnya, gua saranin lagi untuk teman-teman menggunakan headset. Kalau udah pakai headset, kurang lebih bakal bisa lebih enak, lebih nyaman untuk dengerinnya. Nah, terus kalau misalnya udah pakai Audacity, kita ngerekamnya pakai Audacity di komputer ataupun di laptop kalian. Ini kenapa gue saranin sebelumnya gue saranin Audacity karena Audacity ini dibilang free teman-teman. Jadi kayak aplikasi free kalian bisa dapetin di mana aja. Kalian bisa search di Google Audacity dan kalau misalnya kalian pengen link deskripsinya ataupun linknya dari untuk download Audacity-nya kalian cek aja di link deskripsi ya udah gue masukin. Nah, di Audacity ini masih ngerekam. Nah, kalau misalnya kita mau pause kita tinggal klik ini. Nah, nanti suaranya langsung ke kamera karena gue nggak pakai mic ya, mic-nya udah di stop. Nah, oke teman-teman semua, kalau kalian pengen coba ngerubah untuk noise reduction-nya, caranya gampang, kalian tinggal ikutin aja. Pertama tinggal di klik yang bagian sini. Kenapa gue pilih yang sini teman-teman? Karena emang bagian yang renggang ini bakal menjadi noise-nya, jadi yang bakal kedengeran gak enaknya itu bagian renggangnya. Cuma kalau misalnya kalian ngerasa bagian yang gak renggang ini menjadikan suatu yang bisa dibilang noise bagi kalian, kalian bisa di drag ataupun di block bagian yang kayak gini teman-teman. Nah, bagian sininya ya. Nah, karena kita ngerasa bahwa noise bagian sini, kita langsung aja di
kita pakai di blok, baru kita klik efek, baru dari efek ini kita masuk ke noise removal and repair, baru masuk ke noise reduction, baru ke get noise profile teman-teman. Nah kita gini aja dapat profilnya, baru kita klik sebelah sini, ikutin aja langkahnya. Baru dari sini kita masuk ke efek, dari efek pun kita langsung balik ke noise removal and repair, lalu kembali klik ke noise reduction. Nah di sini kalian langsung klik OK aja. Nah ini hasilnya bakal lebih smooth karena noise-nya udah mulai hilang. Nah nanti untuk hasilnya gue bakal ngeliatin ke kalian gimana hasilnya yang tadi sebelum diediting sama yang sudah diediting. Nah untuk nge-save-nya gampang teman-teman di Audacity ini. Kalian tinggal klik di sini, terus kalian klik save project. Nah dari save project ini langsung kalian namain projectnya tentang apa. Gitu ya. Kalau udah di save, kalian tinggal masukin ke export. Export ini bisa ke MP3, WAV, OGG, dan audio yang sebagainya ya. Ini nanti bakal kalian banget butuhin kalau misalnya kalian menggunakan mic kayak gini. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen menggunakan mic kayak gini, TAF BM800, kalian bisa langsung pakai ke komputer, ke laptop. Nah, langsung kalian masukin ke aplikasi ini. Kalian nggak bakal bisa kalau misalnya kalian langsung nyolokin, langsung kalian rekam. Nah, kalian mau rekam pakai apa gitu ya. Jadi ini gua saranin karena Audacity ini gratis teman-teman. Jadi kalau kalian mau pakai aplikasi yang gratis untuk mengedit suara ataupun masukin suara dari mic condenser ini, gua saranin pakai Audacity gitu ya. Nah, yang kedua adalah begitu misalnya kalian mau pakai ke HP. Nah, ini gua kasih tahu sedikit pengalaman dari gua teman-teman. Entah HP gua yang nggak cocok atau gimana, karena suaranya itu jadi kurang bagus teman-teman. Jadi noise-nya tuh terlalu besar. Jadi suaranya kayak mendep-mendep gitu. Jadi kenapa gua nggak pakai HP, gua langsung pakai komputer? Karena gua rasa hal yang tersebut entah settingannya yang gua pikir salah ataupun gimana, gue juga kurang tahu teman-teman. So jadi menurut gua lebih baik kalian langsung menggunakan laptop ataupun komputer kalian untuk masukin atau gunain ini nih namanya mic. Nah, untuk menggunakan mic kalian. Jadi kalau kalian mau untuk buat konten ataupun membuat podcast, kalian usahain pakai komputer ataupun laptop, jangan pakai HP ya teman-teman. Nah ini hasilnya teman-teman. Jadi ini kita belum pakai editing apa-apa. Jadi kalau kalian lihat dari Audacity ini masih berjalan seperti halnya rekaman biasa ya. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kita ini kan pusatnya di sini ya teman-teman. Kita ngomong paling depan sini tuh ini bakal setinggi ini, frekuensinya bakal sejelas ini ataupun setinggi ini. Nah, ini bisa nangkap sampai sini. Nah, semoga membantu ya teman-teman dari yang tadi review mic, lalu untuk tutorial untuk menggunakan aplikasinya dan juga untuk ngolah suaranya. Dan semoga bermanfaat dan kalian kalau misalnya pengen download Audacity, udah gue masukin ke link deskripsi. Dan kalau kalian pengen beli alat ataupun mic-nya, kalian bisa cek aja di deskripsi juga ya teman-teman, udah gue masukin. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka bisa like, bisa komen, dan juga bisa subscribe. See you on the next content. Bye-bye.